Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para siswa sekalian peserta MLS SMA Sunan Giri tahun 2020 ya, SMA Sunan Giri Menganti yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmatnya kepada kita, sehingga siang ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan penyampaian ataupun kegiatan MLS secara online dalam keadaan sehat walafiat. Baik para siswa sekalian, sebelum kita masuk pada materi, ya sedikit selaku penyaji akan memperkenalkan diri. Ya, nama saya Tasmani, ya saya asli dari Tuban. Pangkat Aibtu Kesatuan Polsek Menganti Polres Gresik, jabatan selaku Kasih Umum untuk pendidikan Polri dari Subang Hijau, kemudian pendidikan atau penugasan dan sebelumnya di Satuan Brimob, dan sekarang sampai di Polsek Menganti Polres Gresik. Para siswa sekalian, ya, kaitannya dengan materi MLS pada siang hari ini, yaitu tentang radikalisme, ya, pemahaman radikalisme yang sekarang ini sering banyak di sekitar kita atau di lingkungan kita. Oleh karena itu, para siswa harus benar-benar bisa membentengi diri, ya, bisa membentengi diri, jangan sampai nanti terjerumus yang namanya masuk dalam kelompok radikal, ya. Nah, jadi apa sih radikalisme? Ya, ini adalah ideologi radikal itu dapat terlihat, ya, dapat terlihat dari cara pandang ekstrim terhadap sesuatu pemahaman. Ya, jadi memaksakan, ya, kemudian menekan kelompok-kelompok tertentu dan lain-lain. Nah, ini, jadi pemahaman mereka ini dianggap yang paling benar, ya, ini. Nah, kemudian menyebar luasnya ideologi radikal di kalangan anak muda ini harus diwaspadai dan lebih berbahaya dibandingkan terorisme, ya. Kalau terorisme itu kan aksinya, ya, tapi kalau radikal ini adalah pemahaman, mencuci otak kita, pemahaman kita. Nah, ini jangan sampai terjadi, ya. Kita harus selalu mencintai NKRI yang ada ini, ya. Jika pemahaman ini dibiarkan akan menimbulkan sikap intoleran, ya, dan bisa menyebabkan disintegrasi bangsa. Ini sangat bahaya demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya. Nah, dari radikal, ya, dari pemahaman ini baru nanti ke arah teroris, ya. Karena kalau sudah pemahamannya ini jadi doktrin, nah baru mengarah aksi tindakan. Radikalisme ini perubahan secara total, ya, dan bersifat revolusioner, ya, menjungkir balikkan nilai-nilai yang ada, ya. Jadi merubah fakta-fakta yang ada. Ciri-cirinya intoleran, fanatik, eksklusif, revolusioner, ya. Hal-hal yang sifatnya fanatik yang berlebihan. Kemudian motivasi faktor internasional, ketidakadilan global. Jadi merasa kurang adil, ya, politik luar negeri yang arogan. Ini menurut mereka, ya, penjajahan, ya. Kemudian faktor domestik, ya, persepsi ketidakadilan, ya, kesejahteraan, pendidikan,
kecewa dengan pemerintah, balas dendam. Ini faktor-faktornya. Faktor kultural, ya, ini pemahaman agama yang dangkal. Nah ini yang kami tekankan, ya. Kita kalau ngaji jangan sampai salah guru ngaji, ya. Carilah guru ngaji yang benar supaya kita tidak sampai salah dalam pemahaman keagamaan, ya. Jangan hanya belajar ke Mbak Google, jangan, ya. Tapi betul-betul belajarlah pada guru ngaji yang benar. Nah ini, ya, jangan pemahaman agama yang dangkal, yang hanya sepotong. Kadang-kadang ayat yang harus ada kelanjutannya dipenggal sehingga penafsirannya sudah beda. Nah ini, ya. Kemudian penafsiran kitab suci yang sempit dan leksikal. Ini, ya, jadi penafsiran yang sudah dirubah mengarah pada pemahaman radikal, ya. Jadi penafsiran yang seharusnya lebih fleksibel, mereka akan mengambil atau dicuplek yang simpelnya saja. Ini yang harus dipahami bersama. Kemudian mengarah ke terorisme, ya. Penggunaan kekerasan atau ancaman, ya. Kekerasan yang menimbulkan situasi teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas dan menimbulkan korban yang bersifat massal. Nah ini, ya, dengan cara merampas harta benda orang lain, perusakan, ya, penghancuran objek dan lain sebagainya. Nah, ini jadi terorisme itu aksinya, ya, bermula dari radikal atau pemahaman, kemudian dia akan melakukan aksi yang bentuknya terorisme. Ini jangan sampai terjadi, ya. Kita cari pengalaman beberapa waktu yang lalu yang sudah terjadi di lingkungan kita, ya, di Surabaya dan lain tempat, ya, itu kita harus benar-benar mawas diri, ya. Jadi kalau ada lingkungan yang kiranya orangnya ini sangat tertutup, harus benar-benar awasi, ya. Jadi kita harus benar-benar selektif, cari tahu, ya, jangan sampai nanti di lingkungan kita terjadi sesuatu. Nah, di sini di dalam pengembangan radikal, ya, pemahaman radikal pada kelompok-kelompok radikal, dinamika propaganda mereka akan melakukan, ya, bagaimana dia akan mencari pengikut-pengikutnya, rekrutmennya, untuk terorisme lama, ya. Terorisme lama, dia kelompoknya kekeluargaan, ya. Dari keluarga, teman, ya, tokoh-tokoh lembaga. Nah, jadi kelompok secara kontak langsung. Kemudian caranya secara tertutup, ya, pembayatan langsung. Nah itu cara lama. Tapi kalau sekarang ini sangat cepat. Karena apa? Ada didukung dengan sarana prasarana, yaitu menggunakan jaringan-jaringan internet, ya, yaitu melalui website, medsos yang lain, ya. Nah, rekrutmen terbuka, pembayatan via media. Nah ini mereka sudah lebih berani lagi. Maka dari itu para siswa jangan mudah terpancing dengan akun-akun yang kesannya nanti bisa menjebak, bagus tapi bisa menjebak, ya. Ini jangan sampai mudah terpancing. Jadi harus benar-benar selektif, ya. Saya katakan selektif, sesuaikan dengan kebutuhan para siswa. Kebutuhan para siswa adalah belajar, ya. Belajar berarti sesuaikan dengan materi-materi sekolah, ya. Jadi jangan sampai mengarah pada akun-akun yang malah mengarah ke radikal. Nah, ini perlu diwaspadai para siswa, ya. Di potensi-potensi yang mengarah pada radikal
ini di lingkungan kita harus diwaspadai, karena ini sifatnya yang banyak adalah terselubung. Nah, bagaimana para siswa untuk melakukan bahwa bisa secara dini untuk antisipasi? Ya, diantaranya kita cermati, ya, kalau ada di lingkungan, ya, mungkin ceramah-ceramah agama, ya, yang sudah banyak menjelek-jelekkan kebijakan atau aturan-aturan pemerintahan. Nah, ini juga perlu diwaspadai, ya. Bukan kita langsung mengatakan itu kelompok radikal, tidak. Tapi ini perlu diwaspadai, ya, supaya apa? Ketenangan yang ada di lingkungan bisa tetap terjaga. Jangan sampai nanti terpengaruh, ya, terprovokasi hal-hal yang bisa mengecapkan pada masyarakat. Ini harus diwaspadai. Nah, demikian juga di lingkungan sekolah, ya. Kalau ada temannya waktunya upacara bendera, diajak upacara penuh dengan alasan tidak mau, nah ini juga perlu diwaspadai. Tidak mau menghormat bendera merah putih, mungkin tidak mengakui adanya ideologi negara. Nah, ini harus diwaspadai. Sampaikan kepada guru pembimbing, ya, supaya ada pengawasan khusus. Ya, jadi para siswa jangan terbiasa atau mengikuti mereka-mereka yang kiranya mengarah pada hal-hal radikal. Ya, jadi itu para siswa terkait masalah radikal ini kuncinya adalah kesiapan mental pemahaman kita, ya, terhadap keagamaan. Jangan kita belajar setengah-setengah, tapi belajarnya yang baik, supaya kita tidak mudah terprovokasi, tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang kesannya menggiurkan, ya. Yang sering didengar bahwa teroris itu nanti akan masuk surga. Ini tidak benar, ya. Tidak ada namanya orang membunuh, orang melukai orang, kemudian dia meninggal dengan sengaja bunuh diri kemudian masuk surga. Itu tidak ada, ya. Jangan terkecoh hal ini. Jadi itu semua adalah rayuan para mereka semua. Oleh karena itu, para siswa, belajarlah yang baik, jangan mudah terpengaruh, tanamkan mental kepribadian para siswa yang baik, tetap konsentrasi pada proses belajar, ya, pergaulan yang bebas, pergaulan yang baik, jangan mengarah ke pergaulan yang bebas, ya, supaya para siswa ke depan sebagai penerus pejuang-pejuang bangsa, supaya bisa membawa bangsa ini ke depan lebih maju, ya, yang berakhlak, dan kita semua aman sentosa. Itu beberapa hal yang mungkin secara singkat bisa kami sampaikan terkait masalah pencegahan ancaman radikal di lingkungan kita. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, selamat para siswa, tetap semangat untuk melakukan proses belajar. Mudah-mudahan sukses selalu. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.